Halo semuanya, jumpa lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau bahas tentang ilfeel. Nah, kemarin kan kita sempat bahas tentang ghosting relationship yang salah satu penyebabnya adalah ilfeel. Nah, hari ini kita kupas yuk, ilfeel yang kayak gimana sih yang dimaksud? Check it out. Jadi sebelum aku bacain DM teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah berbagi sharing pengalaman ataupun pendapat tentang ilfeel. Nah, karena cowok dan cewek sama-sama banyak ngirimin nih, aku jadi bagi dua part ya. Untuk part yang kali ini kita akan bahas tentang kelakuan cowok yang bikin cewek ilfeel. Jadi cowok-cowok harus simak baik-baik ya. Kita langsung aja baca DM yang pertama. @Devi_Triana. Belum apa-apa udah banyak ngatur. Jadi belum jadi cowok udah ngatur, apalagi ntar kalau jadi cowok. Lalu dari @Maria_April. Bau badan. Oh no. Singkat, padat, jelas dan menyakitkan. Ini termasuk bau mulut sih. Yang penting bau-bau itu dihindari ya kalau bisa. Soalnya sebenarnya sih nggak apa-apa nggak wangi. Minimal itu nggak bau. Tapi kalau bisa wangi itu nilai plus. Kalau dari @Santi_Borna. Kalau dia udah tanya gaji gue Tin, waktu gue aja nggak kepo. Emang ada ya cowok yang nanya-nanya gaji cewek, yang apalagi yang mau di PDKT-in gitu, dia bikin ilfeel lah. Kecuali kalau mau merit, mau ngerencanain finansialnya kayak apa, itu sih wajar. Tapi kalau masih PDKT jangan ya, tolong dihindari cowok-cowok. Lalu dari @Tiara_RA. Nah, teman-teman ini YouTuber baru juga, tolong di subscribe teman saya ini. Kalau nggak ada dia aku mungkin males mau memulai semuanya ini. Tolong ya di subscribe. Kata Tiara gini, udah suka ngatur-ngatur padahal belum jadi siapa-siapa. Ini mah kayak Devi tadi, belum jadi siapa-siapa tapi suka ngatur-ngatur. Lalu sama suka bebal kalau dibilangin jangan tapi tetap dilakukan. Jadi dia itu kayak cowoknya nih mau main ke rumah dia, terus dia bilang jangan dong ada papaku gitu kan. Tahu-tahu ada di depan pintu, itu kan ngeselin banget. Lalu dari @diafarabilas19. Terlalu menunjukkan rasa sukanya yang berlebihan, padahal aku sendiri nggak punya perasaan apa-apa mbak. Mungkin cara-caranya norak gitu ya, PDKT tapi norak banget. Mungkin nembak di depan umum atau teriak-teriak bilang aku cinta kamu di lompat-lompat meja gitu kali ya, norak. Males juga sih. Tapi akan beda case sih kalau yang kayak begini ganteng. Ayo coba kalau yang begini ganteng pasti berarti seneng nih mah alasan nih dia nih. Lalu dari @blue sih, dia nggak mau ngasih tahu. Dia bilang gini, kalau dari pengalaman pribadi, cowok yang energinya negatif, seperti pesimis sama hidupnya dan selalu menyalahkan diri sendiri atas berbagai hal. Lalu fokus dengan membantu orang which is by Paul, tapi nggak pernah mengerjakan masa depannya. Jadi dia itu cowok yang nggak bisa bertanggung jawab sama kehidupannya sendiri, nggak bisa fokus sama masa depannya. Akan bahaya sih memang ketika dia akan memulai suatu hubungan sama cewek yang mau akan dibawa kemana, dia pasti akan gak jelas juga gitu. Lalu dari ini juga jujur sejujurnya boleh loh, bukannya dong kalian yang mau sharing ke tempatku itu harus jujur, harus pengalaman kalian harus sesuai gitu. Kalaupun kalian ingin jujur, it's okay, tinggal kasih tahu rahasia aman. Oke. Ini buktinya aku ngasih tahu kamu siapa kan. Dia bilang ini, kalau aku satu bau badan. Nah sama bau badan. Tunggu deh, kayaknya cewek atau cowok semua juga nggak suka kali ya kalau ada yang bau badan nih nggak sih? Cowok komen dong. Karena kalian ada yang suka sama cewek yang bau badan gitu. Terus 2, sok kegantengan dan sok yang lain-lain.
Tapi paling parah so ganteng sih. Betul, sekalipun cowok itu cakep, kalau dia so ganteng, hilang gantengnya. Beneran, ilfil. Kebayang dong kalau orang kurang cakep terus sok ganteng. No. Lalu ketiga, merokok dan suka mengumpat. Kasar gitu ya. Bener sih, kalau orang suka ngumpat kasar, bisa ada bibit-bibit, bisa aja dia bisa mukul. Serem. Lalu ini ada, ini juga di blur, pelit atau perhitungan. Nah, cewek-cewek, kalian pernah nggak ngalamin jalan hubungan sama cowok yang pelit dan perhitungan? Aku pernah, by the way, dan itu nggak enak banget. Lalu terus jaim, dia nggak suka cowok jaim. Kalau aku nggak suka cowok yang nggak rapih, contohnya rambut gondrong. Sama sih, rambut gondrong aku nggak suka juga. Tapi rambut gundul aku juga nggak suka, terlalu bersih kan rambut gundul gitu. Atau rambut dikasih buntut belakang. Rambut dikasih buntut belakang, ini kayak orang zaman dulu tuh loh, yang tau gak sih yang ada cowok potong pendek tapi masih ada kayak rambut belakang gitu. Dia ada aja kepikiran kayak gini ya. Atau rambut dikasih buntut belakang, dia nggak suka. Untung namanya gue blur, jadi orang-orang teman-teman yang ini yang mau deketin ada rambut di buntut belakang, mundur dia nggak suka. Terus cowok ngambekan. Iyalah ya, aku jarang sih nemuin cowok ngambekan, tapi kalau ada ribet sih. Cowok kayak apa ya, dikit-dikit ngambek terus kita harus ngomong, males-males, buang-buang waktu. Nah itu DM teman-temanku yang cewek tentang kelakuan cowok yang bikin ilfil. Nah kalau aku pribadi nih, kan aku cewek, aku yang cewek, aku juga punya hak dong untuk mengutarakan pendapatku tentang apa sih yang aku ilfilin dari cowok. Kalau aku ilfil sama cowok yang temperamen, yang kasar, aku gak suka. Temperamen dalam hal juga ke orang lain gitu loh, bukan ke aku aja. Jadi misal kalau dia komplain sama orang terus dia kasar, atau di jalan dia kesenggol sedikit terus dia marah, aku malah suka sih. Ya wajar sih marah, tapi kayak apa ya, ada kan yang emosi kayak berlebihan, kayak nggak perlu gitu. Terus oke, satu temperamen. Terus dua, suka ngeludah, bersedawah, dan buang gas sembarangan. Itu aku nggak suka banget, jijik banget. Terus yang ketiga itu apa ya, pelit. Sama aku juga nggak suka, ilfil juga sama yang begitu. Terus udah sih itu kayaknya ilfil. Tapi yang paling dominan sih aku ilfil sama orang yang itu suka ngeludah, bersendawa, dan buang gas sembarangan. Itu ada tempatnya kali, jangan di depan kita gitu kan. Nah tapi ketika aku baca teman-teman DM tentang hal-hal yang bikin mereka ilfil, aku jadi nambah nih. Aku juga nggak mau kali kalau ada yang bau badan, belum apa-apa udah banyak ngatur, maksa kan. Aku soalnya belum pernah ngalamin kayak gini. Ya. Jadi cowok-cowok tuh ingat-ingat dan catat, please, hal-hal yang kita para cewek-cewek ilfilin. Nah, sebenarnya untuk hal-hal yang diilfilin ini sebenarnya sih relatif ya, maksudnya kayak pribadi masing-masing gitu. Kalau misal nih ada temanku yang bilang dia nggak suka cowok jaim, buat aku pribadi aku nggak masalah sama cowok jaim, awal-awal wajar kan. Terus mungkin bagi cewek lain juga apa salahnya dengan jaim kayak gitu. Itu masing-masing sih, kita punya kayak standar hal-hal yang nggak boleh dilakuin gitu kan. Tapi itu tetap ada hal-hal yang bisa diperbaiki sebenarnya. Nah, dan menurut aku ada 4 poin yang cewek-cewek harus perhatikan dan ingat baik-baik. Aku tuh selalu ngomong ini ke teman-temanku cewek-cewek atau anak PKL, kadang dulu pas aku masih kerja tuh kan, aku selalu bilang hindari cowok yang punya karakter 4 ini. Tadinya 3 sih, aku nambah 1 karena aku baru ngalamin dan itu gak enak banget. Jadi yang pertama itu kita harus hindari cowok yang playboy atau main perempuan. Terus yang kedua itu dia main kasar atau sampai mukul. Terus yang ketiga judi. Dan keempat, pelit dan perhitungan.
ini karakter dan mereka rata-rata kayak susah ngilangin dan susah sadar. Ini udah apa ya, banyak pengalaman dan banyak orang ngalamin, ini susah banget. Jadi ladies harus perhatikan 4 ini, jangan pernah mau sama cowok yang punya 4 karakter ini. Ingat apa itu? 1 suka main perempuan, 2 suka main tangan, 3 judi, 4 pelit dan perhitungan. Nah jadi itu teman-teman, cowok-cowok, kalian udah dengerin isi hati cewek-cewek yang bikin kita ilfil sama kalian. Jangan marah dan jangan tersinggung ya. Ini bisa buat jadi bahan untuk kalian refleksi diri, koreksi diri, kayak memperbaiki diri. Apa bener nggak sih aku nih kasar? Apa bener aku nih pelit? Kadang kan kalian juga nggak sadar gitu kan. Nah di sini tuh kalian bisa belajar dan memperbaiki diri. Tapi cewek-cewek jangan keburu, iya bener-bener jangan keburu-buru gitu ya. Di next video aku mau bahas tentang kelakuan cewek yang bikin cowok ilfil. So kalau cewek bisa ilfil, cowok bisa ilfil. Kalau cowok harus memperbaiki diri, cewek pun harus memperbaiki diri. Termasuk aku juga cewek dan aku sadar aku banyak yang harus diperbaiki. Oke, next video jangan sampai kelewatan. Kalian cewek-cewek harus simak, kita perbaiki diri sama-sama untuk dapet pasangan yang benar, pasangan yang baik. Oke, kalau kalian suka video ini, kalian like, comment, subscribe, dan share. Oke, see you next video. Bye bye. I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. Pop it like a rum, ba ba bum ba bum bum. I'ma beat it